A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iswan dari kelas A27. Pada hari ini akan sedikit menceritakan tentang puasa dan zakat. Puasa atau saum secara bahasa berarti menahan diri. Al-imsak secara istilah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan hubungan suami istri mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surah Baqarah ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam hadis, Rasulullah SAW menyampaikan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rawahu Bukhari dan Muslim. Kaifiat ataupun tata cara puasa, yang pertama adalah niat. Niat ini disengaja di malam hari sebelum fajar. Nawa itu soma ghodin an adai fardhi sahri Ramadan hadhihi sanad lillahi ta'ala. Ataupun bisa juga dengan mengucapkannya dengan bahasa Indonesia, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa bulan Ramadan dan tahun ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah menahan diri. Menahan diri dari makanan, menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, dan segala pembatal sejak fajar hingga maghrib. Yang ketiga adalah berbuka saat matahari terbenam dengan membaca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka. Yang keempat, menjaga akhlak dan lisan selama berpuasa. Yang kelima adalah memperbanyak amal ibadah seperti sholat malam, tilawah Al-Quran, sedekah, dan doa. Yang keempat adalah teknik dan hikmah puasa. Teknik puasa ini terbagi menjadi dua, yaitu teknik ruhani, yaitu menjaga niat hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ikhlas, yang ketiga adalah kesabaran. Teknik jasmani adalah mengatur pola makan, sahur dan berbuka dengan menu-menu yang sehat agar kita kuat menjalani puasa seharian. Hikmahnya yaitu menumbuhkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih disiplin dan pengendalian diri, menumbuhkan empati terhadap fakir miskin, dan membersihkan jiwa dari dosa dan hawa nafsu. Zakat. Zakat secara bahasa berarti tumbuh, bersih, dan suci. Secara istilah adalah pengeluaran harta tertentu yang wajib diberikan kepada golongan yang berhak setelah memenuhi syarat nisab dan haul dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yaitu dalam Quran, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Suratul At-Taubah 103. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan, Bunil Islam ala khamsin, syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdur Rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjal bait. Artinya Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga,
menunaikan zakat, yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah berhaji ke Baitullah. Kaifiat ataupun tata cara zakat. Yang pertama adalah menentukan jenis zakat, apakah itu zakat fitrah atau zakat mal. Seketika ia zakat fitrah, maka zakat fitrah ini wajib atas setiap muslim untuk mengeluarkan makanan pokok sebesar 1 sa' ataupun kurang lebih 2,7 kilogram per jiwanya. Seketika zakat mal, maka harta yang mencapai nisab dan haul itu kadarnya 2,5% dari harta tersebut. Yang kedua adalah menentukan syarat wajib zakat, yaitu muslim, merdeka, harta yang mencapai nisab, dan haul. Yang ketiga, menyalurkan kepada 8 golongan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Sebagaimana tertera dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-60. Ini yang keempat nih, berniat dan menyerahkan zakat. Bisa juga dengan bahasa Indonesia kalau tidak bisa bahasa Arabnya. Saya niat mengeluarkan zakat harta saya karena Allah Ta'ala. Yang keempat adalah teknik dan hikmah zakat. Teknik pelaksanaan bisa langsung pada mustahik atau melalui lembaga amil zakat atau LAZ ataupun Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Lalu menggunakan perhitungan akurat untuk menentukan nisab dan kadar zakat. Hikmahnya yang pertama membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir. Yang kedua, membantu pemerataan ekonomi umat. Yang ketiga, menumbuhkan rasa sosial dan ukhuwah Islamiyah. Yang keempat, menjadi sumber keberkahan harta.